Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya, bunga adalah bagian tanaman yang mengandung struktur alat perkembangbiakan generatif. Pada umumnya, bunga memiliki 4 organ utama yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Di sini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan lebih lanjut mengenai struktur dan fungsi anatomi organ bunga. Kelompok kami terdiri dari Dina Aprilia, Nisa Mesinta, Mia Nurtantri, dan Surya. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Dina Aprilia. Kepada Dina, dipersilahkan. Pengertian bunga. Bunga adalah hasil modifikasi suatu tunas, batang dan daun yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. Pada bunga, dapat berlangsung proses penyerbukan dan pembuahan yang akhirnya dapat dihasilkan alat-alat perkembangbiakan. Tumbuhan berbunga yaitu Anthophyta. Fungsi bunga yang pertama, sebagai alat perkembangbiakan generatif atau menghasilkan biji. Yang kedua, sebagai wadah menyatunya gamet jantan mikrospora dan betina makrospora untuk menghasilkan biji. Yang ketiga, bunga juga merupakan organ untuk bertahan pada kondisi kurang menguntungkan bagi pertumbuhan. Sejumlah tumbuhan akan segera membentuk bunga apabila mengalami kekurangan air atau suhu rendah. Contoh yang paling dikenal adalah bunga kertas bougainville. Yang terakhir, bunga yang berwarna-warni juga memiliki arti kultural. Di beberapa etnis di berbagai negara, bunga adalah bagian tak terpisahkan dan ritual budaya atau keagamaan. Bagian-bagian bunga. Tangkai induk atau ibu tangkai bunga, Rachis pedunculus. Pedunculus communis merupakan aksis pembungaan sebagai lanjutan dari batang atau cabang. Tangkai bunga, pedicellus merupakan cabang terakhir yang mendukung bunga. Dasar bunga, reseptakel, merupakan ujung tangkai bunga sebagai tempat bertumbuhnya bagian-bagian bunga yang lain atau batang. Daun tangkai, bracteola, merupakan daun pelindung yang letaknya di pangkal tangkai bunga. Daun kelopak, sepal, merupakan daun perhiasan bunga yang paling pangkal, umumnya berwarna hijau dan berkelompok membentuk kelopak bunga atau kaliks. Daun pelindung, Bracteria, merupakan daun terakhir yang di ketiaknya tumbuh bunga. Benang sari, stamen, adalah daun fertil yang terdiri dari kepala sari antera, berisi serbuk sari, polen, tangkai sari, filamen, dan pendukung kepala sari. Daun buah atau karpel adalah daun fertil pendukung makrospora berupa bakal biji ovalum yang secara kolektif membentuk putik. Dan yang terakhir, daun mahkota atau daun tajuk petal merupakan daun perhiasan bunga yang berwarna-warni. Daun mahkota ini berkelompok membentuk mahkota bunga atau corolla. Baik, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih untuk Dina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa. Kepada Lisa, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu struktur dan jaringan penyusun. Daun mahkota dan daun kelopak mempunyai struktur yang sama, yaitu terdapat sel-sel parenkimatis. Parenkim ini juga disebut mesofil. Parenkim ini terletak di antara epidermis atas dan bawah. Daun kelopak umumnya mempunyai struktur sederhana. Epidermis daun kelopak pada bagian luarnya dilapisi kutin, stomata, dan trikomata. Sel-sel daun kelopak ini juga mengandung klorofil.
Struktur daun mahkota sel-selnya mempunyai satu atau banyak berkas pengangkut yang kecil-kecil. Daun mahkota mempunyai epidermis berbentuk khusus, yaitu berupa tonjolan yang disebut papila dan dilapisi kutikula. Benang sari dan putik mempunyai struktur yang sangat berbeda. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Tangkai sari tersusun oleh jaringan dasar, yaitu sel-sel parenkimatis yang mempunyai vakuola tanpa ruang antar sel. Pada epidermis tangkai sari terdapat kutikula, trichomata, atau mungkin juga stomata. Kepala sari mempunyai struktur yang kompleks, terdiri atas dinding yang berlapis-lapis, dan di bagian terdalam terdapat loculus atau ruang sari yang berisi butir-butir serbuk sari. Jumlah lapisan dinding kepala sari untuk setiap jenis tumbuhan berbeda. Kepala sari mempunyai beberapa lapisan dinding sebagai berikut. 1. Epidermis adalah lapisan terluar yang terdiri dari satu lapisan sel. Epidermis menjadi memiti dan membentuk papila pada kepala sari yang masak dan berfungsi sebagai pelindung epidermis. Yang kedua, endotelium adalah lapisan yang terletak di sebelah dalam epidermis. Yang ketiga, lapisan tengah adalah lapisan yang terletak di sebelah dalam endotelium dan terdiri dari 2-3 lapisan sel atau lebih tergantung jenis tumbuhannya. Dan yang terakhir yaitu tapetum adalah dinding terdalam dari antera dan berkembang mencapai maksimum pada saat terbentuk serbuk sari tetra. Selanjutnya yaitu pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer. Aktivitas sel-sel meristem menyebabkan batang dan akar tumbuh memanjang yang disebut proses pertumbuhan primer. Pada akhir proses perkecambahan, tumbuhan membentuk akar batang dan daun. Pada ujung batang dan akar terdapat sel-sel meristem yang dapat didiferensiasi menjadi sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi khusus. Daerah pertumbuhan pada ujung batang dan akar menurut aktivitasnya dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, daerah pembelahan terdapat dibagikan ujung yang sel-sel aktif membelah dan sifatnya tetap meristem. Yang kedua, daerah perpanjangan sel terletak di belakang daerah pembelahan yang merupakan daerah di mana sel memiliki aktivitas untuk membesar dan memanjang. Yang terakhir yaitu daerah diferensiasi adalah daerah yang sel-sel memiliki struktur dan fungsi khusus. Meristem ujung batang membentuk primordia daun. Pada sudut daun dan batang terdapat sel-sel yang dipertahankan sebagai sel-sel meristematis yang akan berkembang menjadi cabang. Pertumbuhan sekunder. Pada tumbuhan dikotil, selain terdapat jaringan meristem primer di ujung akar dan ujung batang, juga terdapat jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem tersebut berupa kambium dan kambium gabus. Aktivitas kambium dan kambium gabus mengakibatkan pertumbuhan sekunder, yaitu bertambah besarnya batang dan akar tanaman. Adapun pertumbuhan sekunder adalah sebagai berikut. Kambium vaskular membelah ke arah dalam membentuk xilem dan ke arah luar membentuk floem. Kedua, parenkim batang atau akar di antara fasis berupa kambium intervaskular. Yang ketiga, velogen membelah ke arah luar membentuk veloderm. Aktivitas kambium membentuk xilem dan floem yang lebih cepat daripada pembentukan kulit mengakibatkan kulit pohon, korteks, dan epidermis pecah. Untuk mengatasinya, velogen membentuk veloderm ke arah dalam dan velum ke arah luar. Veloderm merupakan sel hem up, sedangkan sel velum merupakan sel mati pengaturan pertumbuh. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Surya. Kepada Surya dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu karakteristik anatomi bunga. Karakteristik anatomi bunga ini terdiri dari bunga tidak sempurna, bunga tidak lengkap, bunga sempurna, dan bunga lengkap. Baik, yang pertama yaitu bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna ini dia tidak memiliki salah satu putik atau benang sari.
Bisa jadi bunga berkelamin jantan atau staminatus dan berkelamin betina atau pistilatus. Bunga tidak sempurna dikenal sebagai bunga berkelamin satu atau uniseksual. Yang selanjutnya yaitu bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap ini dia jika satu atau lebih komponen bunga tidak ada, bisa jadi bunga acephalus atau tanpa kelopak, apetalus atau tanpa mahkota. Yang selanjutnya yaitu bunga sempurna. Bunga sempurna ini dia memiliki komponen utama lengkap atau mempunyai putik atau benang sari, meski komponen lain tak lengkap. Di sini bunga sempurna dikenal sebagai berkelamin dua atau hermaphroditus. Yang selanjutnya yaitu bunga lengkap. Bunga tidak lengkap ini dia memiliki semua komponen utama atau pistilium dan stamen serta komponen tambahan atau pedicel, reseptasel, dan periantium. Struktur bunga pada beberapa kelompok tanaman. Bunga berperan sebagai organ reproduksi pada tanaman. Bunga ini mempunyai bagian yang terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, organ reproduksi jantan, dan putik atau organ reproduksi wanita. Setelah putik menerima serbuk sari, nantinya akan tumbuh buah dan bakal biji. Monokotil. Monokotil ini yaitu bagian bunga yang menjadi sorotan adalah mahkotanya atau corolla beserta kelopaknya yang mempunyai bagian-bagian helaian yang dinamakan petal. Kedua komponen tersebut sering dijuluki sebagai perhiasan dari bunga karena memang keindahan yang ditawarkan. Helaian yang membentuk sebuah mahkota bunga biasanya mempunyai ukuran yang cukup lebar dan tentunya menyuguhkan sebagai macam warna tergantung dengan jenis bunganya. Dapat teman-teman lihat pada gambar di bawah. Yang selanjutnya yaitu monokotil. Bunga monokotil ini sendiri mempunyai jumlah helaian mahkota bunga sebanyak 4 ataupun 5 helai. Teman-teman bisa menemukannya bunga ini di kategori pada misalnya seperti alpukat, kayu manis, mangga, dan lain sebagainya. Bunga mawar. Bunga mawar ini mempunyai bagian putik dan juga benang sari. Bentuknya membulat serta yang unik berlapis-lapis dengan jumlah mahkota berkisar antara 20 sampai 26 helaian mahkota. Namun jika bunganya lebih besar mungkin helaiannya juga lebih banyak. Selanjutnya yaitu struktur anatomi bunga sepatu. Bunga kemas sepatu ini termasuk ke dalam bunga yang sempurna. Bunga kemas sepatu ini mempunyai dua bagian penting yaitu bagian steril dan juga bagian fertil. Bagian steril mempunyai bagian dari bunga kemas sepatu yang tidak termasuk dalam kategori alat dari reproduksi. Dan yang terakhir yaitu bunga melati. Bunga melati ini mempunyai bentuk fisik yaitu daunnya bulat, majemuk, siripnya selalu ganjil, teksturnya halus, warna hijau terang dan juga kecil. Bagian batangnya tergolong cukup lemah dan mungil. Bunganya terbentuk memanjang dan juga kecil. Cukup sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penjelasannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkembangan organ bunga. Yang pertama, yaitu induksi bunga atau evokasi. Tahap pertama dari proses pembungaan yaitu suatu tahap ketika meristem vegetatif diprogram untuk mulai berubah menjadi meristem reproduksi yang terjadi di dalam sel. 2. Inisiasi bunga. Tahap ketika perubahan morfologis menjadi bentuk kuncup reproduktif mulai dapat terdeteksi secara makroskopis untuk pertama kalinya. Transisi dari tunas vegetatif menjadi kuncup reproduktif ini dapat dideteksi dari perubahan bentuk maupun ukuran kuncup, serta proses-proses selanjutnya yang mulai membentuk organ-organ reproduksi. Yang ketiga,
perkembangan kuncup bunga menuju atesis atau bunga mekar. Yang pertama ditandai dengan terjadinya diferensiasi bagian-bagian bunga. Pada tahap ini, terjadi proses megasporogenesis dan mikrosporogenesis untuk penyempurnaan dan pematangan organ-organ reproduksi jantan dan betina. Yang keempat, atesis merupakan tahap ketika terjadi pemekaran bunga. Biasanya, atesis terjadi bersamaan dengan masaknya organ reproduksi jantan dan betina. Walaupun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Ada kalanya, organ reproduksi, baik jantan maupun betina, masak sebelum terjadi antesis, atau bahkan jauh setelah terjadinya antesis. Bunga-bunga bertipe diklogami mencapai kemasakan organ reproduktif jantan dan betinanya dalam waktu yang tidak bersamaan. Yang kelima, penyerbukan dan pembuahan. Tahap ini memberikan hasil terbentuknya buah muda. Detail dari proses penyerbukan dan pembuahan akan dijelaskan pada bab tersendiri. Yang keenam, perkembangan buah muda menuju kemasakan buah biji. Tahap ini diawali dengan pembesaran bakal buah atau ovarium yang diikuti oleh perkembangan cadangan makanan atau endosperm. Dan selanjutnya terjadi perkembangan embrio. Pembesaran buah merupakan efek dari pembelahan dan pembesaran sel yang meliputi 3 tahap. Tahap yang pertama, yaitu terjadi peningkatan penebalan pada perikarp oleh adanya pembelahan sel. Yang kedua, terjadi pembentukan dan pembesaran vesikel berair. Biasanya terjadi pada buah-buah fresi. Yang ketiga, tahap pematangan biasanya terjadi pengkerutan jaringan dan pengerasan endokarp pada buah-buah dry. Selama tahap-tahap ini terjadi pula akumulasi air dan gula. Hingga pada tahap ketiga, buah telah mengandung 80-90% air dan 2-10-20% gula. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 4. Dan saya akan memberikan kesimpulannya, yaitu bunga adalah bagian tanaman yang mengandung struktur alat perkembangbiakan generatif. Pada umumnya, bunga memiliki 4 organ utama, yaitu kelopak atau sepal, mahkota atau petal, benang sari atau stamen sebagai kelamin jantan, dan putik atau plistilum sebagai kelamin betina. Adapun bagian benang sari tersebut terdiri dari tangkai sari atau filamen sebagai kelamin betina. Adapun bagian benang sari tersebut terdiri dari tangkai sari atau filamen. Sedangkan putik terdiri dari tangkai putik dan bakal buah. Buah merupakan struktur pembuahan pada tumbuhan berbunga, yaitu pada Magnoliophyta. Bunga mengandung organ-organ yang berfungsi dalam menghasilkan biji melalui pembiakan untuk tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi. Sekian kesimpulan dari penjelasan tadi. Apabila terjadi kesalahan, kami dari kelompok 4 memohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.